Kali ini kita akan mencoba mengoperasikan Adobe Photoshop, salah satu aplikasi desain yang kita bisa gunakan untuk mengolah foto, memanipulasi foto, ataupun membuat desain grafis. Kali ini saya menggunakan Adobe Photoshop CS6. Tampilan awalnya seperti ini. Di sebelah kiri ini berisi tool-tool Photoshop yang mempunyai fungsi masing-masing. Terus di sebelah sini ada modul-modul ya, untuk melakukan settingan lebih lanjut terhadap layar atau project yang kita kerjakan. Mari kita coba mengoperasikannya sambil mengenalkan tool-tool penting yang ada dalam aplikasi Adobe Photoshop ini. Untuk membuat sebuah dokumen baru, kita bisa mulai dengan klik File, New. Nah, kita bisa kasih nama, misalnya namanya webinar misalnya. Width kita bisa isi dengan lebar lembar kerja, height-nya, tingginya, dan ini resolusi. Tergantung ukuran produk yang mau kita hasilkan. Misal kalau kita ingin membuat konten Instagram misalnya, kita bisa isi width-nya itu lebarnya 1080, height-nya bisa kita isi 1350 pixel ya. Selain pixel, kita bisa juga isikan satuan inci atau sentimeter atau milimeter. Resolusi ini kita cukup 72, atau kalau kita ingin cetak printing ya, bisa kita tingkatkan menjadi 100 atau 150 atau 300. Ini resolusi yang tinggi, sudah paling tinggi, yang outputnya semakin padat pixelnya nanti, dan tentunya ukuran filenya akan semakin besar. Untuk keperluan non printing kita bisa 100 atau 72 pixel per inci. Coba kita klik ini, kalau kita lihat image size-nya itu 4,17 mega ini ya. Oke, nah jadi layarnya kira-kira seperti ini. Di dalam lembar kerja Photoshop ini ada istilahnya layer ya. Jadi layer ini merupakan lapisan-lapisan kerja dalam Photoshop ya. Misalnya dalam layer ini terdapat banyak layer ya, yang kalau kita lihat setiap layer ini mempunyai objek masing-masing ya. Jadi tanda mata ini menunjukkan bahwa layer itu aktif, tapi kalau kita klik ya, kita hilangkan misalnya, menunjukkan bahwa layer itu tidak aktif ya. Sehingga untuk mempermudah kerja, kita bisa namakan setiap layer-layer itu dengan nama masing-masing. Baik, Photoshop ini bisa kita gunakan biasanya untuk manipulasi foto ya, atau membuat sebuah desain yang berhubungan dengan foto biasanya ya, pengolahan foto. Nah, kalau kita sudah punya data kayak gini misalnya, kita bisa tarik saja ke dalam lembar kerja Photoshop. Di layer, karena ini masih satu foto, dituliskan background dan ada logonya kunci. Nah, ini belum bisa kita edit karena masih terlock ya, terkunci. Kita bisa hilangkan kuncinya, double klik ya, terus di OK. Nah, sehingga dia berubah namanya jadi layer 0 ya. Atau kita bisa diunduh dulu. Untuk mengunduhnya kita bisa ke menu ini. Nah, di sini ada history. History itu kalau di Word undo atau redo, kita bisa klik. Jadi di langkah-langkah kerja atau urutan kerja kita itu terekam dalam history ini. Kalau kita ingin kembali ke perintah sebelumnya, kita bisa klik
history yang di atasnya tadi open ya, kita juga bisa melakukan duplikasi atau klik kanan duplikat layer. Oke. Nah, sehingga dia ada background copy yang sudah tidak terkunci ya. Kita bisa namakan feed misalnya. Kenapa kita rename? Supaya kita ketika layer sudah banyak nanti tidak bingung ya. Misal misalnya kayak gini, ini ada foto-foto banyak, berarti setiap layer ini ada namanya seharusnya, sehingga kita bisa kasih nama setiap layer-layer ini. Misalnya ini siapa, oh ini namanya, double klik, maaf di double klik, misalnya Basit. Yang ini, oh ini Zawawi. Ini siapa, oh kita klik, yang hilang itu berarti layernya. Ini Anwar. Dan seterusnya, kita bisa namai sehingga setiap layer ini mempunyai alamat masing-masing, sehingga kalau kita misalnya ingin mengedit layernya Pak Basit misalnya, tinggal menuju ke ini saja. Kalau ingin mengedit Zawawi, tinggal menuju ini saja karena sudah ada namanya. Kalau belum ada, biasanya namanya DSCN ini apa, kita harus klik ini, oh ini siapa yang hilang, berarti oh ini Bu Laili misalnya, Laili. Jadi kita bisa lakukan ini dari awal, misalnya kemarin mengasih nama dari layer-layer ini. Oke, dan seterusnya. Kita kembali ke ini tadi. Baik, jadi misalnya kita ingin membuat pas foto ukuran 4x6 ya, jadi kita bisa buat apa, ukuran dulu, di crop dulu. Kita misalnya 4x6 berarti 4, ini 6 ya, 4x6 atau 6x4, 6 di sini 4. Nah. Baik, kita cancel crop, down crop. Nah, 4x6 kita paskan, double crop. Nah, kita bisa ganti background misalnya dengan menggunakan ini ya, ada pilihan lasso tool, polygonal lasso tool atau magnetic ya, itu bisa kita gunakan juga. Tapi kalau foto yang resolusinya tinggi dan perpaduan antara objek dan backgroundnya itu kontras, kita bisa gunakan magic wand tool. Di sini ada W, magic wand tool. Nah, kita cukup seleksi warna background misalnya, nah, sehingga antara background dan objek sudah cukup berbeda ya, sehingga kita kasih tolerannya bisa kita atur 60. Ini toleransi yang standar, seleksinya lebih detail, atau kalau gambarnya mungkin lebih agak kabur antara warna background dengan objeknya, kita bisa kasih 32. Kalau 32 seperti ini. Jadi kalau kita lihat di navigator ya, jadi ini cukup rapat ya, seleksinya cukup selektif. Misalnya kita kasih 60, dia lebih selektif lagi, dia lebih selektif lagi. Nah, jadi kita bisa delete. Setelah kita seleksi, kita bisa delete.
Nah, supaya kita tahu kalau ini sudah terdelete ya, karena kita ini ada layer backgroundnya yang sama sehingga nggak kelihatan, kita bisa unselect. Ini masih selection, masih auto seleksi picture ini, kita bisa select, ini deselect atau Ctrl D. Nah, deselect. Coba kita tambahkan layer baru untuk melihat apakah ini sudah terhapus atau belum. Kita buat layer baru, kita kasih warna. Nah, kita kasih warna dengan menggunakan apa ini, paint bucket tool ya. Kita kasih warna. Oh, kita bisa milih warnanya. Kalau kita ingin background merah misalnya, kita bisa pilih di P color ini ya, set foreground color. Di P color kita bisa pilih warna, misalnya ini kita ingin warna merah misalnya. Tinggal pilih warnanya saja, warnanya merahnya merah muda atau merah tua di sini. Kita klik OK. Ya, kita pick color ini, saya paint bucket tool ini, gambar cat tumpah ini, kita klik warna. Nah, karena dia di depan sehingga nutupi layer-layer yang ada di bawahnya. Coba kita tarik ke bawah. Nah, sehingga kelihatan background yang tadi putih sudah hilang dan berganti dengan background yang sekarang ini kita rubah jadi merah. Ya, ini mungkin kalau belum rapi, kita rapikan, masih ada yang putih nyelempit sedikit ini ya. Kita kalau salah klik layer, jadi kalau mau menggunakan magic wand tool akan seperti ini. Yang terseleksi adalah warna merahnya karena kita lupa mengklik bahwasanya layer yang kita maksud adalah layer yang atas ini. Kita klik ini, kita navigatornya kita besarkan. Nah, kita maunya menghapus yang ini saja, delete. Oke, kita kecilkan lagi. Ya, Ctrl D atau deselect ya. Baik, dalam Photoshop ini kita juga bisa bekerja antar layer ya. Misalnya barusan kita kerja di layer yang satu ini tunggal ya. Terus kita juga mempunyai layer juga BSA berkarya misalnya, yang isinya sudah banyak layer. Kita bisa tarik dari layer satu ke layer lainnya, bukan dalam satu layer aktif tapi antar layer dengan cukup drag saja. Misalnya foto saya ini tak tarik ke sini. Nah, ini saya kecilkan. Kita bisa taruh di sini misalnya. Kalau ukurannya kurang besar, kita bisa edit ya. Terus kita transform ya, free transform atau Ctrl T. Jangan lupa supaya ini nariknya proporsional, kita tarik dari sisi diagonalnya dan kita pencet shift di keyboard ya. Soalnya kalau kita tidak pencet shift, dia akan jadi gini, cenderung nggak proporsional ya. Jadi makanya kita pencet shift ya, shift saja, terus kita besarkan atau kecilkan ya, sesuai dengan kebutuhan. Terus kita taruh posisinya. Nah, kalau sudah, kita bisa double klik untuk mengakhiri transformation. Terus kita atur kerapatan. Misalnya ini harusnya di belakang, jadi Hafid ini harusnya di belakang Komari, jadi kita tarik saja di belakangnya sini. Nah, sehingga layer ini ada di bawah layer yang Komari ini ya, seperti itu. Terus untuk menambahkan teks kita bisa lakukan membuat layer baru misalnya. Di sini create a new layer, kita bisa kasih di tool ini teks ya, T. Terus klik satu di sini ya. Di sini ada, kalau ini 12 poin mungkin kurang besar, kita coba
besarkan jadi 72, atau kalau kurang besar misalnya kita buat 150 karena dokumen kita itu besar ya. Kita bisa ketikkan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Misalnya dalam bahasa Indonesia, program studi bahasa dan sastra Arab. Nah, kita klik move tool ini ya. Jangan lupa setelah kita membuat teks, kita klik move tool untuk memindahkan. Nah, ini kebesaran ya. Kalau kebesaran kita bisa lakukan hal yang sama kayak mengecilkan atau membesarkan foto tadi ya. Kita Ctrl T atau ini edit, terus free transform ya. Kita pencet shift, jangan lupa. Kita paskan misalnya di sini. Supaya ini berada paling depan ya, kita bisa tarik, naikkan terus sehingga paling depan. Nah, kenapa ini warna merah? Karena di pick tool ini warnanya merah. Kalau kita ingin ganti warna, kita bisa menuju modul teks ya, atau kita bisa cek di window, ini namanya karakter ya. Jadi ini berisi modul-modul yang ada di sebelah kanan ini, di window ini. Yang dicentang-centang berarti sudah muncul ini, kayak layer sudah ada, switch option tool sudah ada. Yang belum ada misalnya ya ini kayak karakter itu kita mengatur teks. Coba klik karakter. Nah, ini berarti karakter kita fontnya adalah Swiss 721 black ini, terus warnanya merah ya. Kita bisa set colornya. Kalau kita ingin warna biru misalnya, tinggal ganti aja oke misalnya, atau biru tua, tarik di sini. Nah, biru tua. Ini paragrafnya, karena tadi menulisnya dari kiri ke kanan ya, kalau ini dari kanan ke kiri kalau menulis bahasa Arab. Oke, program studi bahasa Arab, kita bisa atur teksnya. Kalau biru misalnya kelihatan nggak jelas ya, kita juga bisa menggunakan style misalnya. Di sini ada style ya. Jadi ada modul style, kita pilih coba untuk mengatur teks, misalnya teks efek ya. Kita pilih teks efek, kita bisa pilih ini misalnya, taruh di depan. Kalau kita ingin menambahkan teks lagi misalnya, kita bisa klik new layer ini ya, new layer, create new layer. Kita klik teks ini T, terus kita taruh di sini. Nah, berarti ini adalah layer yang aktif untuk membuat teks, misalnya berkarya. Oke, kita klik setelah kita menulis berkarya, jangan lupa klik move tool ini atau V. Kita bisa besarkan atau kecilkan, misalnya kita besarkan, Ctrl T atau di ini edit, free transform, terus kita pencet shift ya, dibesarkan. Pastikan ini sesuai dengan keserasian ya. Kalau sudah ya, kita klik move tool lagi, apply. Nah, apply berarti sudah di apply. Nah, jadi ini supaya ini tidak nutupi kopiahnya, kita bisa tarik ke bawah. Di bawahnya lagi, terus ini sudah berada di bawah. Kita bisa pilih stylenya kayak gini juga. Nah, ini memberikan teks dalam layar Photoshop ya. Jangan lupa kita simpan, kita save. Kalau belum pernah kita simpan ya kita save as ya, gitu ya. Tapi kalau sudah, ini masih proses saving ya, kita bisa save as atau save ya, save as.
Prodi biasa bergaya sudah, tinggal save saja. Oke ya. Oke, nah save ini berarti outputnya adalah PSD ya, Photoshop. Tapi kalau kita ingin menyimpan dalam bentuk JPEG misalnya, kita file save as ya, formatnya ini kita ganti dengan JPEG yang ini, JPEG JPE ini ya, atau PNG, Portable Network Graphic bisa. JPEG misalnya ya, save. Nah, kualitinya kita buat maksimum ya. Oke. Nah, sudah. Ini proses menyimpan. Saving tergantung besar kecil filenya masing-masing ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu teknik sederhana menghilangkan background dan juga menggabung-gabungkan antara layar dalam sebuah dokumen Photoshop.